Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade dengan NIM 1904020196 dari Perbankan Syariah kelas 5C. Di sini saya akan membacakan tentang materi. Yang materi pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa datang. Bagi sebuah organisasi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, maka proses perencanaan sumber daya manusia berarti usaha mengisi atau menutup kekurangan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masa datang, perencanaan sumber daya manusia lebih menekankan adanya usaha peramalan mengenai ketersediaan tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan rencana bisnis di masa datang. Perencanaan sumber daya manusia pada dasarnya dibutuhkan ketika perencanaan bisnis sebagai implementasi visi dan misi perusahaan telah ditetapkan. Visi perusahaan sebagai pemandu arah sebuah bisnis, kemana akan menuju dan dengan strategi apa bisnis tersebut akan dijalankan. Berawal dari strategi bisnis tersebut, kemudian strategi perencanaan sumber daya manusia, apa yang dipilih, strategi sumber daya manusia yang dipilih dan ditetapkan sangat menentukan kebutuhan sumber daya manusia seperti apa yang diinginkan, baik kuantitas maupun kualitas. Materi kedua yaitu pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Pemberdayaan sumber daya manusia Indonesia yang sangat penting dilihat dari tingkat pertumbuhan masyarakat. Di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Hal itu juga berimbas terhadap perekonomian negara. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung bagaimana cara untuk mengembangkan dirinya di dunia pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Materi 3 yaitu pengembangan melalui pelatihan. Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia adalah training dan development, artinya bahwa untuk mendapatkan tenaga kerja, pendidikan yang bersumber daya manusia yang baik dan tepat sangat perlu pelatihan dan pengembangan. Hal ini sebagai upaya untuk mempersiapkan para tenaga kerja pendidikan untuk menghadapi tugas pekerjaan jabatan yang dianggap menguasainya. Yang keempat, materi keempat yaitu manajemen karir. Manajemen karir adalah proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seseorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Proses manajemen ini akan melibatkan antar karyawan dan anggota unit perusahaan, serta mencakup konsep kesadaran diri, eksplorasi karir, koneksi, dan juga proses belajar. Kegiatan ini bisa dikatakan sebagai proses investasi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Materi kelima yaitu promosi dan pengembangan karir. Mengawali abad ke-20, perusahaan-perusahaan mulai menjadikan sumber daya manusia sebagai sumber daya utama, sehingga mulai terbentuk adanya departemen sumber daya manusia dalam setiap perusahaan. Sebagai hasilnya, banyak perusahaan mulai mengungkapkan tentang perlunya perencanaan dan pengembangan karir. Informasi karir konseling yang berhubungan dengan karir, namun tanggung jawab untuk perencanaan pengembangan karir terletak pada pribadi sumber daya manusia itu sendiri. Materi keenam yaitu penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah proses mulai organisasi mengevaluasi dan menilai prestasi kerja pengawal atau karyawan. Penilaian prestasi mempunyai banyak kegunaan di dalam suatu organisasi. Dipandang dari segi manfaatnya bagi perusahaan, penilaian prestasi kerja juga suatu perusahaan atau instansi pemerintah merupakan program yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengetahui pencapaian target dan sasaran kerja setiap individu karyawan. Materi ketujuh yaitu kompensasi dan kepuasan kerja. Pentingnya sumber daya manusia bagi kelangsungan hidup dan kemajuan suatu perusahaan menyebabkan perusahaan harus memberikan perhatian khusus pada faktor produksi, karena sumber daya manusia mempunyai dampak yang lebih besar terhadap efektivitas organisasi dibanding dengan sumber daya lain. Seberapa baik sumber daya manusia dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi di masa mendatang.
Pengelolaan sumber daya manusia sendiri akan menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi. Sebaiknya jika sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik, maka efektivitas tidak akan tercapai. Materi yang terakhir adalah materi yang ke-8, yaitu motivasi. Motivasi adalah salah satu konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang dalam diri karyawan yang mulai mengarahkan perilaku. Karena kita terlahir dari motivasi, kita harus mempunyai motivasi yang sangat tinggi, maupun individu maupun dalam sebuah perusahaan tersebut. Mungkin itu saja dari saya untuk seluruh pemaparan materinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.